Oke, baik, kali ini kita akan membahas tentang materi kependudukan dan dinamika penduduk. Soal yang pertama terkait dengan kependudukan. Pertumbuhan penduduk di suatu negara tidak lepas dari fenomena pronatalitas dan antinatalitas. Salah satu contoh fenomena budaya yang bersifat pronatalitas adalah, jadi di sini kita harus tahu dulu apa itu arti natalitas. Natalitas itu adalah kelahiran. Jadi kalau di sini dikatakan pronatalitas, berarti itu adalah budaya yang mendukung kelahiran, seperti itu. Jadi dari opsi ini mana yang mendukung kelahiran? Yang mendukung kelahiran adalah yang opsi C, pernikahan pada usia dini. Oke, selanjutnya soal nomor kedua. Diperkirakan 18% dari 1,5 juta pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri merupakan circular migration. Faktor utama yang bersifat non-ekonomi penyebab fenomena circular migration bagi pekerja migran Indonesia adalah, jadi di sini yang pertama kita harus tahu apa itu dari circular migration. Circular migration ini adalah perpindahan yang dia bisa dikatakan bolak-balik begitu, bolak-balik ke negara tujuan atau ke wilayah tujuan, dari wilayah tujuan ke wilayah asal atau dari negara tujuan ke negara asal, kayak gitu. Jadi ini kayak kalau misal dipermudah pemahamannya itu kayak sistem mudik seperti itu. Jadi di sini faktor utama yang bersifat non-ekonomi itu yang mana? Jawabannya adalah yang D, yaitu rasa rindu terhadap keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Jadi kalau rasa rindu itu bukan faktor ekonomi, melainkan faktor sosial seperti itu. Kalau yang A, perbedaan besarnya upah, ya jelas upah itu adalah ekonomi. Kesempatan meningkatkan pendapatan yang B, itu jelas juga ekonomi, pendapatan. Kemudian yang C, perbedaan nilai tukar, nah itu juga terkait dengan ekonomi. Yang E, biaya hidup relatif lebih rendah. Nah ini juga kaitannya dengan ekonomi seperti itu, karena di situ ada biaya hidup. Selanjutnya soal yang ketiga, diberikan data, ada terkait dengan data tingkat literasi wanita di suatu region, ada region A, B, dan C. Kemudian di region A ini tingkat literasinya itu 53, region B 73, sedangkan region C itu ada 88. Jadi kita suruh tebak region-region ini, kayak gitu. Merupakan negara-negara apa. Jadi bisa dilihat pada peta literasi rate in adult woman tahun 2021. Di sini ada tingkat dari 0% sampai dengan 100%. Semakin sedikit tingkat literasinya, maka arsiran daerahnya juga semakin terang. Semakin tinggi tingkat literasinya, maka arsirannya akan semakin gelap, atau di sini warnanya warna biru. Kalau disandingkan dengan tabel di region A itu sekitar 53%. Jadi kalau kita lihat di peta, wilayah yang mengalami atau wilayah yang tingkat literasinya sekitar 50% itu ada di daerah benua Afrika. Jadi bisa kita ketahui bahwa yang A ini adalah wilayah dari Afrika. Oleh karena itu, jawaban A, B, C itu otomatis gugur. Yang tersisa adalah D dan E. Kemudian selanjutnya di region B. Region B itu kita tebak antara Asia atau Amerika Latin, seperti itu. Di region B ini angkanya 73. Kalau kita perhatikan di Asia, maka ada bagian yang
masih rendah, sekitar 70 atau 80% seperti itu. Jadi bisa kita tebak bahwa yang B ini adalah Asia, oleh karena itu jawabannya adalah yang D. Oke, di soal selanjutnya disediakan grafik, katanya suruh perhatikan. Soalnya dari antara karakteristik berikut yang merupakan ciri suatu negara yang berpindah dari tahap 2 ke tahap 3 dalam model transisi demografi adalah, oke, di sini jawabannya adalah yang D, tingkat kematian yang menurun. Oke, kita perhatikan grafiknya, bahwa garis putus-putus yang seperti ini itu adalah garis kelahiran. Mana garis kelahiran? Kalau di grafik, garis kelahirannya adalah yang ini dah. Nah, kemudian yang garis lurus itu adalah garis kematian. Yang mana di grafik? Yang ini kematian. Oke, selanjutnya kita perhatikan stage 3 dan stage 2. Stage 2 dan stage 3 kita perhatikan. Di pernyataan D mengatakan bahwa tingkat kematian yang menurun. Oke, tingkat kematiannya menurun di stage 2 ke stage 3 nih. Tingkat kematiannya menurun. Menurun di sini. Ya kan? Sedangkan kalau A itu harapan hidup yang lebih pendek. Jadi dari grafik ini tidak kelihatan secara langsung bahwa stage 2 ke stage 3 itu harapannya hidup itu lebih pendek. Kemudian yang B tingkat kelahiran yang meningkat. Udah jelas enggak ya di sini? Kelahirannya itu justru cenderung turun di stage yang ketiga. Yang C tingkat pendidikan yang tinggi. Di sini tidak terdapat informasi terkait dengan pendidikan karena di sini cuman ada kelahiran, kematian, dan total populasi. Kemudian yang E tingkat kesejahteraan menurun. Nah, ini juga tidak secara langsung terlihat pada grafik ini. Oleh karena itu jawabannya adalah yang di tingkat kematian yang menurun. Soal yang selanjutnya, dari antara pernyataan berikut ini yang menjadi asumsi dasar dalam perhitungan indeks pembangunan manusia adalah, jadi kita harus tahu dulu itu apa indeks pembangunan manusia. IPM itu biasanya dihitung atau diukur dari hidup yang sehat dan umur yang panjang atau dari bidang kesehatan, kemudian dari bidang pengetahuan, dan dari standar hidup yang layak. Artinya ini adalah penghasilannya. Jadi ada 3, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan atau pengeluaran seperti itu. Jadi untuk menjawab soal ini kita udah tahu itu konsepnya. Dari pilihan yang ada, jawabannya adalah yang D, ditunjukkan paling akurat oleh PDB atau produksi domestik bruto wilayah tersebut. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan pengeluaran atau penghasilan. Kalau yang A berkaitan dengan posisi suatu wilayah atau negara, posisi wilayah. Nah, di sini nggak ada ya posisi wilayah di teorinya. Kemudian yang B merupakan fungsi dari faktor sosial, demografis, dan ekonomi dari masyarakat pada suatu wilayah atau negara. Ini juga nggak ada. Kemudian dapat meningkat jika suatu wilayah atau negara meliberalisasi kebijakan perdagangan. Nah, ini juga nggak ada di teori. Yang E merupakan cerminan dari jumlah populasi wilayah negara tersebut. Jadi IPM tidak berkaitan dengan jumlah populasi, tapi dia kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Hanya 3 itu saja teori yang cukup atau wajib diingat terkait dengan IPM. Di soal selanjutnya, sekira rentang tahun 2020 hingga 2030, Indonesia secara kuantitatif akan mengalami bonus demografi. Apabila tidak disertai kualitas dan relevansi dengan tuntutan kebutuhan zaman, bonus demografi itu sesungguhnya akan berdampak buruk. Salah satu contohnya adalah, jadi dari soal ini kita harus tahu apa itu definisi dari bonus demografi. Bonus demografi itu adalah
kondisi di mana jumlah penduduk di kelompok usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah jumlah penduduk produktif itu banyak. Jika jumlah penduduk produktif itu banyak, tentunya akan mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan, seperti itu. Jadi dari pilihan adalah jawabannya yang C, yaitu peningkatan pengangguran dan berkurangnya produktivitas. Jadi jika suatu negara yang dikaruniai bonus demografi tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, maka tentunya ini akan meningkatkan pengangguran. Di soal selanjutnya, populasi penduduk Korea Selatan mengalami penurunan, namun aging population-nya malah cenderung menunjukkan tren yang meningkat. Terjadinya tren peningkatan aging population di Korea Selatan kalau dianalisis lebih jauh mengindikasi, jadi aging population itu adalah kondisi yang terjadi apabila proporsi penduduk lansia mengalami peningkatan secara progresif. Jadi lebih banyak penduduk lansia, penduduk tuanya ketimbang penduduk usia produktif dan penduduk muda seperti itu. Jadi dari soal ini, ketika penduduk tua itu jumlahnya banyak, maka tentunya itu akan membutuhkan jaminan sosial dan kesehatan yang cenderung lebih baik. Agar apa? Agar lansianya ini sejahtera dan terawat. Itulah negara hadir di bagian jaminan sosial dan kesehatan jika negara tersebut mengalami aging populasi, kayak gitu. Oke, di soal selanjutnya kita suruh perhatikan grafik. Soalnya adalah grafik persebaran penduduk negara Swiss berikut ini menunjukkan adanya fenomena apa pada rentang waktu 1960 hingga 1980. Nah, 1960 hingga 1980. Jadi rentangnya dari sini ke sini. Nah, itu mengalami apa? Oke, dari grafik kita lihat bahwa di sini terjadi perpindahan seperti itu. Tapi perpindahan yang seperti apa? Kayak gitu. Jadi dari 1960 hingga 1980 yang paling mencolok adalah terjadinya peningkatan. Nah, ini dia tadi peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan rural areas. Rural itu apa? Rural itu desa. Artinya di sini terjadi peningkatan wilayah pedesaan seperti itu. Tapi di sini tidak murni terkait dengan ruralisasi. Karena apa? Karena di sini juga ada bagian dari other urban areas. Nah, yang bagian ini dia. Jadi artinya ini adalah fenomena tidak terlalu desa dan tidak terlalu kota kayak gitu. Oke, jadi itu apa fenomenanya? Fenomena yang kita kenal dengan suburbanisasi. Artinya sebagai proses terbentuknya permukiman-permukiman baru dan juga kawasan-kawasan industri di pinggiran wilayah perkotaan, terutama sebagai akibat perpindahan penduduk kota yang membutuhkan tempat bermukim dan untuk kegiatan industri. Jadi dari grafik ini tidak murni sebagai kegiatan ruralisasi, karena dia juga ada proses penurunan dari other urban area. Oke, di soal selanjutnya kita suruh perhatikan grafik lagi. Katanya kita disuruh bandingkan grafik batang yang menunjukkan total pekerja di tambang batu bara dan grafik garis yang menunjukkan produktivitas penambang. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, jadi dari grafik ini kita tahu bahwa semakin tahun total
pekerjanya itu menurun. Tapi anehnya, semakin menurun jumlah pekerja, kenapa hasilnya itu semakin meningkat? Ada apa ini? Seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, meningkatnya mekanisasi dan otomasi dalam pertambangan batubara. Jadi ketika pekerjanya menurun namun hasilnya meningkat, siapa yang kerja? Kalau enggak mesin, kalau enggak dia pakai mekanisasi dan otomasi. Nah, seperti itu. Kalau pilihan yang A, penambang batubara telah dialihkan ke negara-negara kurang berkembang. Nah, itu kurang masuk, kurang cocok gitu, karena ini masih membahas terkait dengan pertambangan yang ada di Amerika Serikat. Kemudian yang C, pembatasan hukum telah diberlakukan terhadap jumlah batubara yang diekspor ke luar negeri. Pembatasan hukum kalau ini diberlakukan tentunya tidak terjadi pengurangan jumlah pekerja. Jumlah pekerjanya tetap, tapi hasilnya naik karena yang dihasilkan itu tidak dijual keluar. Kemudian kalau yang D, sumber daya terbarukan digunakan lebih sering untuk menggerakkan kendaraan. Pada opsi yang D ini seharusnya jumlah batu baranya itu menurun karena tidak ditambang, karena dia udah pakai energi yang terbarukan, kan kayak gitu. Tapi di tabel ini menunjukkan bahwa jumlah batu baranya itu malah meningkat. Kemudian opsi yang E, produksi listrik dari gas alam dan minyak telah turun. Di opsi yang E ini tidak terlihat informasi di grafik. Jadi udah tentu yang E ini bukan opsi yang benar. Kemudian di soal selanjutnya disuruh perhatikan piramida penduduk. Negara dengan contoh piramida penduduk pada gambar berikut kemungkinan dimiliki oleh negara mana? Jadi pada piramida penduduk ini terdapat bentuk yang tidak sewajarnya piramida penduduk kayak gitu. Jadi di sini ada jumlah penduduk laki-laki yang di usia 29 hingga 34 tahun itu jumlahnya meledak. Jumlahnya itu banyak. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Kalau tidak, diakibatkan oleh pekerja-pekerja yang datang ke negara-negara ini. Seperti itu. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya ini soal yang terakhir di materi terkait dengan kependudukan. Badan Pusat Statistik data total penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa pada tahun 2022. Dari total penduduk tersebut, sebanyak 30,75% merupakan penduduk pada rentang usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Berdasarkan data yang dirilis BPS, dependensi rasio penduduk Indonesia pada tahun tersebut adalah, jadi di sini kita punya data bahwa penduduk Indonesia itu 275 juta jiwa lebih. Kemudian jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas ini jumlahnya 30,75%. Nah, jumlah 30,75% ini adalah penduduk apa? Yaitu penduduk non-produktif. Karena dia usianya 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Nah, ini adalah penduduk non-produktif ya, non-produktif. Artinya udah nggak bekerja. Jadi yang ditanya itu beban ketergantungannya berapa. Nah, dari teori yang ada, misalnya di sebuah negara memiliki 30 juta penduduk yang tidak produktif dan 90 juta penduduk yang produktif. Maka pakai rumus 30/90 kali 100 menghasilkan 33,33%. Jadi cara membaca angka 33,33% ini seperti apa? Jika ada 100 penduduk produktif, maka penduduk yang 100 ini harus mendukung 33 orang yang tidak produktif. Seperti itu. Jadi dari sini kita punya rumus
dependensi rasio penduduk tidak produktif per penduduk produktif dikali 100. Jadi langsung aja. Jadi dari sini kita tahu bahwa jumlah penduduk yang produktif itu jumlahnya ada 69,25. Dapat dari mana ini? Dapat dari 100% dikurang 30,75%. Oke, setelah dilakukan perhitungan maka terdapat 44,2%. Oleh karena itu jawabannya adalah yang C. Demikian, jika ada pertanyaan langsung saja komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.